Una tahu karma kan? Tahu dong, masa enggak? Pasti pernah mengalami karma, nggak mungkin lah nggak pernah. Iya pasti. Pokoknya kalian kalau hidup perlu satu kali mengalami karma. Kayak campak, kayak vaksin campak sekali seumur hidup. Menurut Una karma itu apa sih sebenarnya dalam hubungan cinta ya? Kalau menurut aku karma itu apa? Karma itu adalah apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Jadi apapun yang kamu lakukan di masa lalu, menyakiti perasaan orang, melukai perasaan orang, dan orang itu nggak terima, nggak ikhlas, nggak memaafkan. Nah, someday you paid for that. Kamu akan membayar di situ juga, dalam artian entah ada sesuatu yang buruk, entah ada sesuatu yang hidup kamu tidak pernah merasakan yang namanya ketenangan. Nah, disitulah karma berperan. Ho ho ho, kata karma, mampus kamu. Ya itu, Kenal. kenal, mampus. Enak gue loh, jadi gue dulu gitu biasanya. Orang-orang template kalau kena karma, emang enak, gitu kan? Enggak kan? Enak gak zaman aku? Itu Soeharto sih. Terus kan karma tuh kaitannya kan erat banget nih sama hubungan. Biasanya kaitannya sama hubungan yang nggak sehat sih sebenarnya. Menurut Una, pengaruh karma itu ada nggak sih sama hubungan yang nggak sehat itu? Pengaruh karma sama hubungan yang gak Tidak sehat. sehat. Artinya karma itu setelah didapatkan dari hubungan tidak sehat, gitu kah? Bisa jadi. Intinya karma itu berkaitan dengan hubungan yang tidak sehat. Kayak misalnya ada hubungan yang clash gitulah ibaratnya, terus oh kayaknya ini gara-gara aku dulu nyakitin si Anu nih Iya, gitu. betul. Ada, pasti ada. Kayak misalkan sesimpel kamu jadi selingkuhan misalnya. Nih aku anggap cewek, aku jadi selingkuhan. Udah tahu nih jadi selingkuhan kan, otomatis kan pacar kamu itu punya pacar. Nah, secara tidak langsung kamu juga menyakiti hati perempuan orang lain. Nah, di situ kan kamu melukai hatinya, memberikan dampak psikologis ya kan, dampak negatif. Nah, disitulah kamu akan mendapatkan apa ya, karmanya itu ketika berhubungan dan hubungan itu jadi tidak sehat. Ya, aku sudah membuktikannya sendiri. Memang akibat dari hal-hal yang buruk, ujungnya juga pasti dapat yang buruk sih, walaupun tidak semua ya. Tapi apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Kalau begitu kan berarti karma mempengaruhi kan dalam hubungan. Tuh, sangat. Menurut Una itu seberapa besar sih pengaruhnya karma dalam hubungan kita, berkaitan dengan mindsetnya, terus juga berkaitan dengan mungkin traumanya juga gitu kan. Seberapa besar itu pengaruhnya? Kalau kalian tidak bisa menyembuhkan itu 90% sih. Enggak 80 deh. nawar. Dan kalau kalian bisa menyembuhkan itu 50% sih. Karena aku kayak percaya aja kayak gitu. Nah, hal sekecil misalkan aku pernah bilang misalnya nih, ini dalam hati doang padahal kayaknya orangnya itu kok makan gak rapi ya, ini sekecil ngomongin dalam hati loh. Terus tiba-tiba pas udah kita menjalani kehidupan, ternyata yang makan gak rapi itu ternyata kita yang jadi tidak rapi. Nah, itu sebenarnya hal-hal kecil aja tapi itu berpengaruh. Jadi menurut aku sangat-sangat berpengaruh besar dalam kehidupan, terutama hubungan percintaan ya. Jadi pokoknya kalian must be careful. Tahan karma. Pakar karma berbicara. Anjay. Yang namanya karma, angkat tangan. Aku Kok aku disebut berulang-ulang ya? ada karma chameleon lagunya siapa ya? Karma chameleon itu loh. Lagu Bari. Karma buaya darat. Hubungan yang tidak sehat itu biasanya berkaitan dengan trust issue kan. Nah, biasanya kayaknya sih berpengaruh juga dengan psikologi kan. Apakah trust issue itu lahir dari karma itu sendiri gitu? Betul. Salah satunya ya, tapi tidak semua trust issue itu berakhir dari yang namanya karma. Tapi kalau aku dari aku sendiri, aku terlahir dari karma. Oh, bukan dari ibu kandung? Enggak, maksudku hubunganku yang tidak sehat itu terlahir dari yang namanya karma.
anggaplah aku pernah jadi, ya sebutlah terang-terangan aja, pokoknya aku pernah ngejahatin orang gitu kan, ngejahatin orang, ternyata kelakuan aku yang dulu tuh terbalas dengan hubunganku yang ada ini. Dan hubunganku yang ada ini yang tidak sehat itu ternyata membawa dampak ke hubunganku yang berikutnya. Ya aku jadi trust issue, padahal aku juga pelaku dan korban pada saat itu gitu. Jadi aku juga jadi pelaku dan jadi korban at the same time. Begitu. Itu balik lagi ke pengalaman dan kejadian seperti apa yang pernah kalian lakukan untuk orang sih. Tidak semua trust issue itu bisa terjadi karena karma. Oke, tapi kalau aku pribadi itu pernah mengalami karena karma aja. Hati lo guys, sumpah karma. Kalau kalian kena karma tuh mampus, kena lo, kena. Lihat nih anak lo, kena karma gitu. Kalau kata Keanu, mampus lo kayak gitu. Itulah. Konotasi karma itu kan negatif kan. Kalau ngerjain sesuatu yang buruk hasilnya juga buruk gitu kan. Tapi pernah nggak sih ngalamin karma, melakukan sesuatu yang baik dapat yang buruk, atau sebaliknya melakukan sesuatu yang buruk dapatnya yang baik misalnya, atau yang baik dapatnya yang baik gitu. Dari 3 kemungkinan itu kira-kira pernah nggak sih ngalaminnya? Yang buruk jadi buruk pernah tuh. Normal tuh. Normal dapat during banget. Terus kalau misalkan dapat yang buruk jadi baik pernah juga ya. Kayak misalkan nih berhubungan ya kan, ketemu yang buruk, terus ada suatu terus cahaya ya kan, terus kita jemput, nah jadi baik tuh. Nah gitu konsep karma yang baik. jadi habis kita ketemu suatu keburukan, terus kita yakin untuk berubah, kita jemputlah cahaya itu dan itu membawa kebaikan. Nah jadi karma itu bisa menyadarkan juga sih sebenarnya kadang selalu buruk kayak gitu. Terus kalau misalkan ya kita sudah berusaha baik dengan dia, udah memberikan effort, usaha apa segala macam, ternyata balasannya seperti itu, ya mau apa boleh buat gitu ya. Udah gitu, yang penting tahu kamu kena karma, itu udah, itu aja. Terus kan yang baik jadi baik gimana? Kalau yang baik jadi baik ya pokoknya kalau kalian ibaratnya gini nih, kalian baik sama orang, kalian suka nolong misalnya, suka memberikan perhatian, usaha apa segala macam, dan insya Allah itu bisa juga dampak baik ke kalian. Artinya itu ada sesuatu feedback yang kalian dapatkan gitu ya kan. Dalam pertemanan pun kayak gitu kan, kalau misalkan dia baik sama kita baik sama dia, nah di situ ada simbiosis mutualisme yang tercipta. Begitu juga hubungan. Itu biasanya hal baik itu telat datangnya. Misalnya kita baik sama orang biasanya kan Ya nggak langsung gitu kan. Jadi kan tiba-tiba kok aku udah baik sama dia ternyata dia gini. Mungkin dampaknya bisa 5-10 tahun yang akan datang. Kayak proyek perencanaan pemerintah kan ada jangka pendek, tengah, panjang ya. Maksudnya itu kan kalau perencanaan itu kan baik nih. Nah itu kan dampaknya kan bisa 5-10 tahun ke depan sih. Gitu juga konsep karma yang baik. Apakah kamu ketika ketemu dengan orang yang baru, sehabis menyadari kalau kamu kena karma, itu mempengaruhi cara kamu men-treatment pasanganmu yang baru? Sangat berpengaruh. Jadi ini menurutku ada 2 tipikal orang yang ketika kena karma itu tuh entah mereka jadi lebih baik atau lebih buruk. Kalau lebih baik artinya dia, aku kena karma nih, berarti kan dia sadar bahwa dia tidak boleh melakukan hal itu lagi kepada orang yang baru. Itu tuh artinya treatment yang diberikan itu berlawanan dengan hal yang negatif. Kalau misalkan pernah diselingkuhi, yaudah aku nanti balas dengan selingkuh, enggak, dia balas dengan berarti aku harus mengasihi pasanganku seperti ini nih, seperti ini nih gitu. Kalau misalkan negatif ya kan, artinya dia melampiaskan amarah dan dendamnya itu kepada orang yang pernah menyakiti dia. Jadi dia lampiaskan kepada orang baru yang nggak kenal, nggak tahu seluk-beluk hidup lo, tiba-tiba dijadikan korban ya kan. Misalkan yaudah deh dia kayaknya tulus sama gue main-mainin aja deh, gue manfaatin duitnya, gue manfaatin badannya. Nah misalnya kayak gitu, salah satu bentuk amarah dari dirinya atas ketidakterimaan itu. Karena aku pernah dengar dari seseorang yang real, kenapa kamu gak pernah ngehargain orang
karena aku nggak pernah dihargain orang. Lah, terus aku bilang gimana nih konsepnya nih, gimana kamu mau dihargain orang kalau kamu aja nggak dihargain orang. Nah gitu, itu salah satu bentuk karma yang negatif ya, karena memang ada yang negatif ya, yang positif ya bener. Kenapa orang yang sehabis kena karma kecenderungannya itu dia mencari orang yang sama nasibnya dengan dia gitu. Let's say karmanya negatif nih, dia dikhianati, jadi dia mau nyari temen yang sama nih, yang pernah merasakan frekuensi itu gitu. Itu kira-kira kenapa? Karena dia butuh validasi bahwa dia tidak sendiri. Itu sih yang pernah aku temui. Kenapa orang-orang itu mereka mencari sesuatu frekuensi yang sama, karena mereka tuh butuh validasi yang ada di perasaannya, bahwa aku pernah dikhianati nih, ya udah aku cari teman-teman yang pernah dikhianati nih, aku cerita nih kayak gini-gini, lalu lah di sana mereka membentuk suatu rencana yang buruk gitu ya kan, terkumpul lah mereka di suatu perkumpulan yang frekuensi yang sama nih dan membuat rencana yang buruk. Nah itu guys, bila kalian pernah dapat karma yang negatif, jadi cenderung mereka tuh mencari sesuatu atau seseorang atau perkumpulan yang emosinya itu sama gitu, frekuensinya itu sama, karena mereka merasa tidak sendiri, bahwa oh ternyata aku tidak sendiri ya mengalami ini, oh ternyata aku merasakan juga nih. Jadi mereka dorongan dari emosi sih sebenarnya itu. Aku percaya banget. Jadi kalau kalian karma, jangan cari yang frekuensi ya, karena itu bakal memvalidasi perasaan kalian sendiri. Bahaya. Hidup penuh haus validasi itu bahaya guys. Trust me, it works. Terima kasih elemen. Balik lagi ke pertanyaan tentang hubungan percintaan nih. Dalam hubungan percintaan kayaknya kita perlu meningkatkan kualitas dalam hubungan percintaan itu sendiri kan gitu. Apakah mungkin karma menjadi salah satu indikator yang bisa menaikkan kualitas dalam hubungan tersebut? Berpengaruh. Karena apa? Dari karma itu kita belajar. Dari belajar itu artinya kita tidak ingin mengulangi kejadian yang sama. Nah, maka dari itu, dan kita dan pasangan bakal membentuk suatu visi dan misi. Oh, aku tuh dulu pernah diginiin loh. Terus pasangan aku pernah diginiin. Oke, jadi kita sepakat ya kita tidak pernah kayak gini. Nah, disitulah hubungan yang berkualitas itu terbangun dan membentuk piramid. Membentuk piramid dari yang besar timbul mengerucut kayak gini dan mencapai satu tujuan itu menikah. Oh, tidak. tidak. Pokoknya kalau aku pikirnya karma itu bisa membentuk suatu hubungan yang kayak gini, piramid. Dia bakal tertemu di satu titik yang bahwa kita sepakat untuk membangun hubungan yang berkualitas, dan we can build each other and with value. Itu sih. Karena hubungan yang berkualitas itu menurut aku ya, hubungan yang bisa memberikan value ke masing-masing pasangan. Jadi tidak hanya hihi huhu makan kenyang bego terus jadi gendut. Tidak. Jadi harus ada tetap dibangun. Selain badan yang dibangun, kualitas hubungan juga perlu dibangun. Trust me, it works. Itu kan sisi positif karma nih. Kalau misalnya kita ngambil sisi positif karma kan kayaknya bisa membuat sebuah hubungan itu berkualitas dan sehat. 4 sehat 5 sempurna lah ibaratnya kan. Ditambah 1 karma jadi 7. 6. Itu masih fokus anjir. Apa? 7. 4 sehat 5 sempurna. 7. Itu kan dari sisi bagusnya kan bisa meningkatkan kualitas nih. Berarti ada dong kemungkinan karma juga bisa membuat sebuah hubungan yang tadi awalnya berkualitas bisa berakhir begitu saja. Bisa. Kalau kalian tidak ternyata kan dalam membangun, ini kan masih dalam membangun ya. Apakah berarti dalam membangun itu pasti tercipta namanya proses. Nah, ketika kita membangun, hasilnya kan antara berhasil atau tidak. Dan kalau misalkan tidak, ya apa boleh buat kayak gitu ya kan. Tetap gitu ya kan. Ketika kita tidak mencapai satu visi atau satu pilar yang sama, tetap berhasil membuahkan suatu kegagalan. Namanya hidup guys, nggak ada yang berhasil dan nggak ada yang gagal juga, semua gitu. Asam pahit manis kehidupan ada di karma. Gitu sih. Tetap bisa berakhir karena mungkin prosesnya. Karena mungkin bukan jodoh juga. Iya betul, bukan jodoh.
udah berusaha semaksimal mungkin, ternyata jodohku adalah jodoh orang. Jadi cuma ngejagain doang. Pelakor. Enggak dong. Jodohku adalah jodoh orang, artinya dia pernah pacaran gitu sama orang, aku pernah pacaran sama orang. Nah, ternyata jadi anu lah, apa namanya, yang tutorial pernah memasak tuh apa? Terus DBM. Nah itu meribeti kalimat ternyata pacarku adalah jodohnya jodoh orang. Iya. Terus kenalannya jodoh orang, orangnya itu juga temen dari tetanggaku gitu. Aduh, jadinya apa tuh anjir? Anjir lah, pusing Cok. Dasar. Udah kebanyakan pertanyaan kayaknya nih. Udah satu pertanyaan terakhir nih berkaitan dengan karma tadi. Kan karma biasanya ngomongin masalah masa lalu nih gitu kan. Apakah karma juga bisa dipakai untuk memprediksi atau memproyeksikan kita akan jadi seperti apa ke depannya gitu? Pasti. Menurutku pasti. Karena ketika kita sudah dihadapi dengan kesulitan dan kegagalan itu dan kesakitan orang yang pernah dan terjadi di kita, itu tuh seharusnya kita bisa memilah hal-hal yang memang benar-benar baik dan buruk buat dibawa ke kehidupan kita. Jadi kita tidak melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya, kita tidak terjebur ke lubang yang sama dan tidak membawa dampak negatif ke orang lain kecuali sarafnya putus. Kecuali ketika dia sudah dapat karma, ya tadi dia malah membawa karma yang lainnya, dia malah ngajak-ngajak karma yang lainnya. Nah, itu yang salah. Oke, udah gitu aja untuk malam ini. Kalau kalian suka Una ditanya-tanyain kayak gini, kayak ujian skripsi, silahkan di komen terus drop pertanyaan kalian sebanyak-banyaknya, sampai 100 sampai 1000 juga nggak masalah, biar pusing Una. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau kalian suka aku ngomong, like. Kalau kalian nggak suka, dislike. Kalau kalian nggak suka lagi, tutup aja laptop kalian. Sampai jumpa.